Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, agak menarik juga ternyata ya. Jokowi tak masalah Erick Thohir dan Amali rangkap jabatan di PSSI. Wow, ada apa begitu kan? Jadi selama PSSI dipimpin oleh kalangan politisi, saya kira tidak akan pernah maju begitu. Saya masih pesimis apa yang disampaikan oleh Erick Thohir, walaupun Erick Thohir punya segudang pengalaman dalam sepak bola begitu kan. Pasti ada intervensi pemerintah begitu ya. Kenapa pemerintah mengatakan tidak boleh pemerintah intervensi begitu? Tetapi nyatanya pemerintah sendiri yang menjadi ketua begitu kan, menjadi wakil dan sebagainya. Ini kan sudah merupakan ada sesuatu yang memang apa ya? Apa namanya? Efek luar biasa begitu kan. Jadi ya mau tidak mau bangsa kita ya seperti ini, pasti ada intervensi begitu. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar netizen ya dari Henry Satrio ya, sebagai pengamat ini sudah saya sampaikan pemerintah tidak intervensi apapun pada PSSI. Hehe, malah sekalian pemerintahnya jadi ketum. Ini tamparan keras begitu kan? Ya bisa jadi seperti itu. Katanya tidak boleh intervensi, tahu-taunya pemerintah yang menjadi ketuanya begitu. Ada apa begitu kan? Sama aja bohong begitu kan? Kalau kemudian PSSI dijadikan kendaraan politik, kendaraan itu akan mogok di tengah jalan. Satu-satunya jalan untuk menepis itu sebaiknya Erick Thohir mundur dari kabinet agar lebih fokus mengurus sepak bola. Seperti halnya FIFA, PSSI itu independen dari kabinet begitu. Jadi saya rasa kok ada ya Indonesia yang memang menjabat seperti itu ya. Dari menteri menjabat ketua PSSI, rangkap jabatan. Dulu Pak Jokowi 2014 tidak boleh rangkap jabatan. Kan mengatakan seperti itu, kok sekarang nggak apa-apa rangkap jabatan. Di mana fokusnya di mana begitu? Ini kan sudah mau Piala Dunia begitu kan, menjadi tuan rumah Indonesia begitu, kok bisa masih seperti ini begitu kan? Ya mungkin ada kepentingan-kepentingan terselubung begitu. Saya kira seperti itu. Saya kaget mas ini, capres latah di kabinet bilang saya akan teruskan kerja Pak Jokowi. Gue suruh pilih lagi, oh enggak. Lah kemana lantas DPR begitu kan? Kan ada kewenangan juga begitu kan untuk memberikan statement. Bahkan Prabasar dan Cepong ya enggan mengomentari itu begitu. Ada apa begitu kan? Ini kan rangkap jabatan ya, dalam demokrasi kita memang agak apa ya? Mana yang lebih fokus? Padahal BUMN sudah banyak yang rugi begitu. Kok masih seperti ini begitu? Orang-orang tidak akan percaya dengan hal itu begitu kan? Memimpin sekelas BUMN saja sudah rugi, apalagi PSSI begitu kan? Masih pada diam saja para pengamat politik dan hukum. Ada contoh pejabat negara yang melanggar undang-undang. Jika diam saja ada benarnya kutipan, negara akan hancur. Bukan karena orangnya bodoh, tapi orang pinter diam saja. Lantas bagaimana dengan Fahri Hamzah selama ini kok tidak keluar-keluar begitu kan? Aku tetap percaya kok apa kata Pak Jokowi ya kan, Pak Jokowi ini. Kenapa ya rezim sekarang ini amburadul dengan menyalahi aturan, peraturannya digantikan nganu jadinya. Itulah politik Indonesia hari ini begitu kan. Semuanya berlomba-lomba menjadi triple atau triple jabatan begitu kan. Saya heran ya, Hansat kenapa bisa begini ya? Mungkin heran begitu. Ini ya yang jinak banget ini. Ayo, waktu berkuasa tinggal dikit lagi. Saatnya untuk memperbanyak jabatan untuk mengambilin modal-modal yang dulu. Ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Erick Thohir kan menurut saya kan kaya luar biasa begitu kan. Kalau memang dia mengejar finansial, saya rasa tidak begitu. Kalau dia ingin mengejar kecintaan sepak bola, ya bisa jadi satu sisi seperti itu. Tapi akankah ini ngebut menjadi calon presiden? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Seharusnya ya Menteri BUMN Erick Thohir mundur saja dari dari kementerian begitu kan ya. Fokus saja kepada PSSI. Kalau sukses di PSSI saya yakin menjadi presiden. Saya yakin dan saya yakinnya begitu. Tapi kalau gagal mana mungkin begitu kan. Bahkan ini Menpora marah ketum PSSI karena rangkap jabatan sebagai Menteri BUMN. Ketum PSSI negur wakil ketumnya karena rangkap jabatan sebagai Menpora. Wah, kacau begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini.
Ini beritanya ini sangat menarik juga ya. Kita simak begitu kan. Jokowi tak masalah Erick Thohir dan Amali rangkap jabatan di PSSI. Dikutip dari CNN Indonesia, ya Presiden RI Joko Widodo menegaskan tidak akan mempermasalahkan rangkap jabatan Erick Thohir dan Zainuddin Amali di PSSI. Ketua PSSI 2003-2027 Erick Thohir masih berstatus Menteri BUMN ya, sedangkan Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali merupakan Menpora. Ya sama aja begitu kan. Lucu begitu, bangsa kita lucu. Gimana mau maju bangsa kita begitu kan. Jokowi mengatakan hal paling utama adalah keduanya menteri di kabinet bisa membagi prioritas. Pasalnya sejumlah menteri di kabinet Jokowi saat ini juga rangkap jabatan sebagai kedua federasi olahraga. Bahkan yang paling penting mengatur waktunya, karena kita juga kan tahu Pak Basuki Cahayapurnama juga ketua Federasi Dayung bisa, Pak Erlangga Hartono juga Federasi Wushu bisa, Pak Luhut juga bisa ya, PASI bisa, Prabowo juga Pancasila juga bisa. Tapi kan lebih urgent kan sepak bola hal seperti ini begitu kan. Rangkap jabatan ini jadi isu yang selalu muncul ketika melibatkan pejabat negara. Dengan dua jabatan itu dikhawatirkan posisi sebagai ketua federasi tidak akan maksimal. Ya bisa menyebabkan tim nasional gagal meraih prestasi, akan tetapi hal itu tidak dipersoalkan oleh Jokowi. Itu urusan manajemen waktu, organisasi perencanaan. Selama ini masalah manajemen, ucap menambahkan. Dan bahkan ya Jokowi juga meminta Erick Thohir yang melakukan reformasi ya di PSSI. Ia menganggap bahwa permintaan bukan merupakan intervensi pemerintah, melainkan harapan agar Badan Sepak Bola Nasional dapat lebih baik. Sudah saya sampaikan pemerintah tidak intervensi apapun pada PSSI, tapi tahu-taunya pemerintah sendiri yang menjadi ya ketua dan wakil ketua begitu. Ya memang aneh lah bangsa kita begitu. Tapi yang paling penting ada sebuah perubahan dan reformasi total. Ada sebuah transformasi sehingga kekuatan yang kita miliki hadir dan kemajuan di roadmap kelihatan, kata Jokowi. Selain transformasi, Jokowi meminta Erick Thohir membuat rencana program jangka panjang untuk sepak bola internasional. Ya apa sih yang mau dibuat begitu kan? Janjinya adalah VAR, ya janjinya adalah wasit dan sebagainya. Kalau memang tidak berani ya tidak mau ya, pada hakikatnya ya menurut saya pribadi ya tidak akan maksimal begitu. Katanya VAR, katanya berbagai yang lain begitu kan. Tapi perlu diingat bahwa hal-hal seperti ini perlu menunjukkan eksistensi ya keberhasilan itu sendiri begitu kan. Bahkan ya pemuda sepak bola di luar negeri itu ya karena memang dia maju karena memang di satu sisi dia menunjukkan eksistensi di manajemen itu sendiri begitu kan. Bagaimana jadinya ya kalau manajemen itu yang menjadi ketua dan wakil ketua adalah menteri sendiri, pemerintah sendiri, bagaimana untuk maju begitu. Nah pada hakikatnya seperti FIFA dan sebagainya ya tidak ada intervensi hal seperti ini begitu kan. Ya toh pada hakikatnya orang-orang akan berspekulasi bahwa ya saya rasa itu tidak baik begitu kan. Nah inilah yang menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang selama ini menurut saya pribadi lebih baik Erick Thohir mundur ya dari kabinet itu, lalu kemudian fokus kepada PSSI. Saya yakin dan saya yakinnya akan lebih cepat begitu, kecuali memang ada intervensi lain, wallahu a'lam begitu kan. Karena pada hakikatnya bangsa kita banyak yang mengintervensi itu begitu kan. Tidak mungkinlah saya rasa lebih kacau begitu kan ya ketika Erick Thohir yang kemudian menjadi PSS ketua umum PSSI dan menteri begitu kan. Ya pada hakikatnya saya mengatakan pesimisnya begini, VAR ya janjinya VAR, terus kemudian adalah janjinya prioritaskan wasitnya terlebih dahulu. Oke, saya setuju itu begitu. Tapi dengan modal itulah yang kemudian menunjukkan ada loncatan atau ngebet menjadi calon presiden atau apa, itu sudah terbaca begitu kan. Jadi bahkan ya sekemarin ya saya lihat dari Erick Thohir menemui wasit ya yang memang rumahnya agak kecil begitu kan. Dia juga butuh perhatian juga. Oke, saya setuju itu, tapi perlu diingat di balik inilah yang kemudian menunjukkan mana yang dilakukan Erick Thohir begitu. BUMN saja sudah
apa namanya, banyak utangnya begitu kan, apalagi dengan cara-cara seperti ini begitu ya, wallahu alam. Kalau memang ada optimis ya saya rasa nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini begitu kan, bisa terjadi begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.